Komunikasi adalah napas peradaban. Sejak manusia pertama kali belajar berbicara, kebutuhan untuk saling terhubung telah menjadi inti dari kehidupan sosial. Setiap pesan, kabar, dan cerita yang disampaikan membentuk jalinan sejarah umat manusia. Sejak dulu, manusia ingin terhubung lebih cepat, lebih jauh. Namun, keterbatasan teknologi membuat jarak terasa begitu nyata. Surat-surat yang dikirimkan melintasi benua, kadang memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke tujuan. Sebelum handphone, dunia terasa lebih luas dan sunyi. Setiap perjalanan ke kota lain, atau bahkan ke desa sebelah, bisa berarti berhari-hari tanpa kabar dari orang tercinta. Mengirim kabar butuh waktu lama, surat dan telegram jadi andalan. Telegram memang lebih cepat, tapi tetap terbatas pada pesan singkat dan biaya yang tidak murah. Telepon rumah memang revolusioner, tapi tetap terikat kabel. Hanya mereka yang mampu memasang telepon di rumah yang bisa menikmati kemudahan ini. Anda harus menunggu di rumah untuk kabar penting. Komunikasi masih terbatas lokasi. Seringkali, satu keluarga berbagi satu telepon dan setiap dering membawa harapan atau kecemasan. Jika di jalan, Anda hanya bisa berharap tak ada kabar darurat. Tidak ada cara untuk menghubungi siapapun secara langsung saat bepergian. Bayangkan sulitnya mengatur pertemuan tanpa pesan singkat, tanpa kepastian waktu dan tempat. Seringkali, orang harus menunggu berjam-jam di satu titik, berharap teman atau keluarga datang tepat waktu. Atau cemasnya orang tua menunggu anak pulang tanpa bisa menelepon. Setiap detik terasa lebih lama, dan kekhawatiran pun tak terelakkan. Hidup berjalan lebih lambat, informasi menyebar pelan, dan bisnis pun terhambat. Surat kabar menjadi sumber utama berita, dan keputusan penting sering tertunda karena menunggu kabar. Kebutuhan akan komunikasi bebas kabel jadi impian besar para penemu. Mereka membayangkan dunia di mana pesan bisa dikirim secepat kilat, tanpa hambatan jarak. Para ilmuwan mulai membayangkan dunia di mana setiap orang punya telepon pribadi di saku. Ide ini terdengar mustahil, tapi semangat inovasi tak pernah padam. Dunia tanpa batas jarak, di mana kabar bisa bertukar seketika. Setiap orang, dimanapun berada, bisa saling terhubung tanpa menunggu waktu lama. Inilah bahan bakar inovasi, menciptakan perangkat yang kini jadi bagian hidup kita, telepon genggam. Dari ide sederhana lahirlah revolusi komunikasi. Mimpi itu menyiapkan panggung sejarah. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada dunia yang saling terhubung. Perlombaan teknologi dimulai, didorong kebutuhan akan alat komunikasi portabel. Perusahaan dan penemu berlomba menciptakan solusi terbaik. Semua ingin membebaskan komunikasi dari kabel dan lokasi. Setiap inovasi membawa harapan baru bagi masyarakat dunia. Dunia menunggu terobosan yang akan mengubah segalanya. Setiap orang menantikan hari di mana komunikasi benar-benar tanpa batas. Dan akhirnya, impian itu mulai terwujud. Sebuah era baru pun dimulai, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi selamanya. Di tengah persaingan teknologi, muncullah Martin Cooper dari Motorola. Ia dan timnya menciptakan prototipe telepon genggam pertama, Motorola Dynatac. Pada 3 April 1973, di New York, Cooper melakukan panggilan seluler pertama di dunia. Ia menelepon Joel Engel, rivalnya di AT&T, membuktikan bahwa telepon portabel bukan lagi mimpi. Panggilan itu bukan sekadar demonstrasi teknologi, ini simbol kebebasan komunikasi. Telepon genggam lahir, membuka era baru interaksi manusia. Martin Cooper tak hanya menciptakan produk, tapi membuka pintu masa depan. Dari jalanan New York, perjalanan panjang handphone pun dimulai. Kini, miliaran orang di dunia tak bisa lepas dari perangkat ini. Handphone lahir berkat konsep sistem seluler. Wilayah dibagi jadi sel kecil, tiap sel punya menara pemancar. Saat pengguna bergerak, panggilan dialihkan otomatis antar menara tanpa putus. Inilah yang membedakan handphone sejati dari telepon radio atau mobil. Sistem seluler memungkinkan jutaan orang menelepon bersamaan, kapasitas jaringan pun melonjak. Motorola Dynatac adalah perangkat portabel pertama yang menerapkan konsep ini. Meski berat dan mahal, ini lompatan besar. Akhirnya, telepon bisa dibawa kemana saja. Butuh 1 dekade hingga Dynatac 8000X dijual ke publik pada 1983, jadi simbol status para pebisnis. Namun pintu sudah terbuka. Perlombaan membuat handphone lebih kecil dan terjangkau pun dimulai. Teknologi seluler siap diadopsi massal. Evolusi handphone adalah kisah miniaturisasi luar biasa yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi.
Dari perangkat besar yang hanya bisa menelepon, kini handphone menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Generasi pertama seperti Dynatac dijuluki batu bata, berat, besar, hanya untuk menelepon. Harganya pun sangat mahal dan hanya dimiliki segelintir orang, biasanya pebisnis atau eksekutif. Masuk era 90-an, komponen makin kecil, handphone pun menyusut dan lebih ringan. Kini, semakin banyak orang bisa memilikinya, dan handphone mulai menjadi simbol gaya hidup modern. Desain berkembang pesat, muncul model flip, slider, dan fitur SMS yang revolusioner. SMS mengubah cara orang berkomunikasi, memungkinkan pesan singkat dikirim dalam hitungan detik. Layar berevolusi dari monokrom ke warna, resolusi makin tajam, lalu hadir MMS. Kini, pengguna bisa mengirim gambar dan suara, memperkaya pengalaman komunikasi. Kamera mulai diintegrasikan, meski kualitas awalnya rendah. Ini awal tren fotografi mobile. Orang mulai mengabadikan momen tanpa perlu kamera terpisah. Fitur seperti Bluetooth dan infrared pun hadir, memudahkan berbagi file antar pengguna tanpa kabel. Handphone berubah dari alat komunikasi jadi alat kreasi. Orang mulai membuat foto, video, bahkan musik langsung dari genggaman. Era smartphone dimulai pertengahan 2000-an, layar sentuh menggantikan tombol, sistem operasi canggih hadir. Internet pun mulai mudah diakses lewat genggaman. Aplikasi-aplikasi bermunculan dari game, navigasi, hingga media sosial, membuat handphone semakin multifungsi dan personal. Handphone kini bisa install aplikasi, bekerja, bermain, menonton, dan bersosial media. Semua aktivitas digital bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat. Dalam 3 dekade batu bata berubah jadi komputer super di ujung jari. Kecepatan perubahan ini menakjubkan, dan terus berlanjut hingga hari ini. Handphone kini jadi pusat aktivitas digital kita, dari bekerja, belajar, hingga hiburan. Dunia pun berubah selamanya, dan perjalanan evolusi ini masih terus berjalan. Setiap era punya ponsel ikonik yang mengubah segalanya. Motorola Micro-Tac Daimler jadi telepon flip pertama, membuktikan handphone bisa portable dan stylish. Nokia 3310 terkenal awet, baterai tahan lama, dan game Snake terjual 126 juta unit, membawa handphone ke masyarakat luas. BlackBerry memimpin era profesional keyboard QWERTY, push email, dan BBM mengubah cara kerja dan komunikasi. Lalu, iPhone hadir tanpa keyboard fisik, layar sentuh multi-sentuh, dan App Store mendefinisikan ulang ponsel pintar. iPhone jadi platform, bukan sekadar alat komunikasi. Semua produsen pun mengikuti jejaknya. Dunia handphone berubah total. Smartphone mengubah segalanya, bukan lagi sekadar alat telepon, tapi pusat kehidupan digital. iPhone jadi titik balik, layar sentuh responsif, internet di saku, dan aplikasi jadi kunci. Android dari Google memperluas pasar, membuat smartphone terjangkau dan inovatif. Persaingan iOS dan Android mempercepat kemajuan fitur kamera, prosesor, layar. App Store dan Play Store jadi ekosistem raksasa, handphone bisa di apa saja, dari GPS hingga dompet digital. Fungsi handphone kini ditentukan kreativitas pengembang aplikasi. Smartphone jadi asisten pribadi, alat kerja, hiburan, dan penghubung sosial. Batas dunia digital dan nyata makin tipis, semua di genggaman. Evolusi handphone tak lepas dari kemajuan jaringan seluler. Setiap lompatan teknologi jaringan membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani hidup sehari-hari. 1G adalah era analog, di mana handphone hanya bisa digunakan untuk menelepon. Kualitas suara masih rendah, dan perangkatnya besar serta berat. Namun inilah awal mula komunikasi nirkabel yang mengubah dunia. 2G memperkenalkan teknologi digital. Suara jadi lebih jernih, dan untuk pertama kalinya, kita bisa mengirim SMS dan MMS. Komunikasi menjadi lebih cepat, murah, dan praktis, membuka jalan bagi budaya pesan singkat yang mendunia. 3G membawa kecepatan data yang jauh lebih tinggi. Internet mobil mulai hadir di genggaman, aplikasi bermunculan, dan video call menjadi kenyataan. Dunia digital mulai terasa lebih dekat dan mudah diakses siapa saja. 4G LTE menghadirkan kecepatan internet setara jaringan rumah, streaming video HD, bermain game online, hingga konferensi video berjalan lancar tanpa hambatan. Smartphone pun menjadi pusat hiburan dan produktivitas. 5G adalah revolusi berikutnya. Dengan kecepatan super dan latensi sangat rendah, 5G mendukung mobil otonom, kota pintar, hingga Internet of Things. Segala perangkat bisa saling terhubung secara real-time. Setiap generasi jaringan membuka peluang baru.
dari sekadar menelepon, mengirim pesan, hingga mengendalikan perangkat pintar di rumah dan di luar rumah. Evolusi ini mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Tanpa jaringan, handphone tak akan berevolusi secepat ini. Konektivitas adalah kunci utama yang mendorong inovasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Kini, kita hidup di era konektivitas tanpa batas. Jaringan seluler menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, membuat informasi dan komunikasi bisa diakses kapan saja, di mana saja. Jaringan seluler kini menjadi tulang punggung revolusi digital, mendukung ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan yang serba digital. Masa depan komunikasi akan semakin cepat, cerdas, dan terintegrasi. Teknologi jaringan akan terus berkembang, membawa kita ke era baru yang penuh kemungkinan. Handphone dan jaringan tumbuh bersama, saling melengkapi. Dunia pun makin terhubung, dan masa depan komunikasi ada di genggaman kita semua. Handphone, terutama smartphone, mengubah cara kita hidup. Komunikasi jadi instan, visual dan konstan, jarak tak lagi masalah. Dunia kerja, bisnis dan ekonomi digital tumbuh pesat berkat handphone. Informasi, hiburan, dan layanan keuangan kini di ujung jari, membuka peluang baru. Namun, tantangan muncul kecanduan digital, privasi data, dan hoax jadi isu besar. Handphone adalah alat pemberdayaan sekaligus tantangan baru. Kita harus bijak menggunakannya. Dari batu bata ke komputer super tipis, handphone jadi pusat hidup modern. Masa depan tak hanya soal bentuk, ponsel lipat, AR dan AI akan mengubah interaksi kita. Asisten virtual makin pintar, handphone bisa mengantisipasi kebutuhan kita. Sensor canggih memantau kesehatan jadwal dan aktivitas kita secara real-time. Esensi handphone tetap mendekatkan manusia. Teknologi berubah, tapi keinginan untuk terhubung tak pernah pudar. Pasang kasih ke aman dan di luar kita.